Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk menyaksikan atau ikut beserta dalam aksi nyata diseminasi budaya positif. Setelah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas izin beliau kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga pada selawat beriring salam buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk lancarnya dan berkahnya acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan tasmi Al-Quran oleh Ustaz Iqbal. Pada Ustaz Iqbal kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumadah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Iqbal yang sudah membacakan surat pendidikan. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Amanah kepada Ustazah Tika Mulyadi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah kita semua dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Ustazah Linda SPDI. Salawat dan salam semoga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ana hormati calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh, Ustazah Linda SPDI. Selanjutnya ustazah yang berbahagia. Hari ini kegiatan Ustazah Linda merupakan salah satu rangkaian dari proses pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani oleh Ustazah Linda pada program guru penggerak angkatan 11 untuk Kota Sungai Penuh. Diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman untuk kita semua kepada ustazah-ustazah yang berada di lingkungan SDIT Amanah Kota Sungai Penuh. Harapannya agar apapun yang disampaikan oleh Ustazah Linda nantinya setelah berbagi pengalaman dan juga pemahaman pada kita semua dapat kita terapkan saat proses pembelajaran yang sedang kita laksanakan di dalam ruangan kelas ataupun yang aktivitas sehari-hari kita di sekolah. Nah, kemudian untuk Ustazah Linda, kami mengucapkan
Ustazah Linda selalu tetap semangat dalam mengikuti program-program yang ada di program Guru Penggerak. Ada 10 modul insya Allah akan dilalui, dan harapannya ke depannya Ustazah Linda banyak memberikan kontribusi untuk kita serta kemajuan untuk sekolah kita pada umumnya. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SD Tiramana yang telah menyampaikan kata sambutannya. Berikutnya sama-sama marilah sama-sama kita saksikan penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Linda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar saudara semuanya? Bahagia. Ulang lagi ya saudara. Apa kabar saudara semuanya? Bahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kemudian selawat beriring salam tak lupa selalu tercurah buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Tiamanah Kota Sungai Penuh, Ustazah Tika Mariati SPD, kemudian Ustazah yang Ana muliakan yang sudah hadir pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif modul aksi nyata modul 1.4. Baiklah Ustazah, pada kesempatan hari ini saya akan berusaha untuk menyampaikan ataupun penimbasan dari modul yang sudah dipelajari di program Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Yang mana sebelumnya perkenalkan, ini di depan sudah ada para pengajar yang sudah membekali diri saya atau diri anak dalam program Guru Penggerak Angkatan 11 ini, yang mana Bapak Kejora sebagai pengajar praktiknya, kemudian ada Bapak Leonardo Sijabat itu sebagai fasilitator yang selalu membersamai Ana dalam pelaksanaan program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Jadi di sini kita ada 4 kelas yang saya berada di kelas 11.34 yang bersama Bapak fasilitator Leonardo Sijabat itu. Baik. Ya, ini dia tadi ya pengajar praktik dan fasilitatornya. Baiklah Ustazah, kemudian dalam program guru penggerak ini ada lebih kurang 10 modul, yang mana di modul 1 itu terdiri dari 4 bagian, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Dan ini pelaksanaan diseminasi budaya positif ini sudah termasuk di modul 1.4. Nah, yang mana berkenaan dengan budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Ya, di sini di awalnya di modul 1.1 itu kami mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya seorang pendidik itu adalah tugasnya menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang berguna atau bermanfaat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, jadi di sini sebagaimana pernah kita dengar ya, ada kata-kata yang mengatakan bahwa
didiklah muridmu sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita sama seperti cara pendidikan kita sebelumnya. Waktu kita masih sekolah atau apa kan, nah kita maunya seperti itu juga, mereka belajar juga seperti itu, tidak bisa. Jadi kita harus mengubah cara berpikir kita dan mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Sekarang sudah zamannya zaman Gen Z ya, Ustazah. Nah, jadi kita harus menyesuaikan apa materi yang akan dipelajari dengan zaman anak pada saat ini. Ya, jadi ini beberapa mind map tentang pembelajaran yang akan Ana sampaikan ke depannya. Mulai dari makna disiplin, kemudian ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan juga ada segitiga restitusi. Ya, baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita boleh ice breaking dulu. Boleh berdiri Ustazah. Ya, mungkin Ustazahnya nggak ada temannya, boleh Ustazahnya. Boleh angkat tangannya, yang kanannya seperti ini, yang kirinya telunjuk gitu. Kita ceritanya seperti ini. Judulnya menangkap Eli, ya, menangkap Eli. Jadi ketika Ana menyebutkan nama Eli, berarti tangkap jari telunjuk kawan. Nah, jari telunjuk teman yang sebelahnya ditangkap. Ketika ada disebut nama Eli, gitu ya. Baik, ceritanya seperti ini. Di sebuah perkampungan ada seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak kembar. Anak pertamanya bernama Ella, yang kedua Eli. Ya, tangkap tangan teman. Tangkap telunjuk teman. Ya, konsentrasi Ustazah. Ya, lebih konsentrasi lagi. Kita ulang. Tadi anak pertamanya Ella, yang kedua Eli. Nah. Ya, lalu Elo dan Elu. Nah, mereka berempat kembar. Mereka terkenal dengan hidup yang rukun di sebuah perkampungan. Satu ketika Eli iya, satu ketika Eli bersama Ella pergi berbelanja ke pasar. Ketika berbelanja, ternyata Eli lupa. Iya, oke, terima kasih Ustazah. Tepuk tangan kita semua. Ya, boleh kembali duduk. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu budaya positif. Nah, di mana kita saja berada, di mana saja kita berada, kita harus selalu menumbuhkan budaya positif. Yang mana budaya positif itu adalah sebuah lingkungan atau sistem di mana nilai-nilai positif, sikap yang konstruktif, dan perilaku yang saling menghormati menjadi norma dan kebiasaan. Nah, ini harus selalu kita terapkan di mana saja kita berada. Kita harus selalu menghargai, menghormati orang lain, sehingga kita pun seperti itu. Ketika kita ingin dihormati atau dihargai orang lain juga seperti itu. Kita saling berkolaborasi untuk saling mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini isi dari modul 1.4 budaya positif ini, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini isi dari materi modul 1.4 ini. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau di sekolah kita, pada umumnya kita masih menggunakan stimulus respon yang kita anggap sama seperti itu terus. Sementara di posisi kontrol atau teori kontrol itu sebenarnya tidaklah seperti stimulus respon. Nah, misalnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap seperti itu, bahwa anak-anak itu butuhnya sama seperti yang kita butuhkan. Ternyata sebenarnya menurut teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, tidak mungkin ya kita mungkin dari jenis kelamin laki-laki perempuan gitu
kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Mungkin dalam sudut pandang kita menganggap itu sama sudut pandangnya. Ternyata di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, rata-rata seperti itu ya. Kita ingin orang itu biar sama pandangannya dengan kita. Tapi teori kontrolnya mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus paham juga bagaimana pandangan orang lain tentang hal itu. Tidak bisa kita menyamakan pandangan orang dengan pandangan kita ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering juga kita lakukan dalam kehidupan kita dan menganggap anak-anak kita ketika mereka melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita sudah menganggap mereka sudah melakukan kesalahan. Kita selalu menjudge mereka sudah melakukan kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, mungkin kenapa dia melakukan hal itu? Mungkin ada tujuan tertentu sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus responnya. Sementara teori kontrol, hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang kalah untuk stimulus responnya. Kemudian di teori kontrol, model berpikir itu menang-menang. Nah, nanti untuk lebih jelas akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ya, Ustazah. Kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang tergambar dalam pikiran kita, Ustazah? Tepat waktu. Terus apa lagi, Ustazah? Teratur, ya. Apa lagi? Ya, disiplin ya. Apa lagi, Ustazah? Kira-kira? Tertata rapi, ya. Kita inginnya disiplin itu seperti sesuai dengan keinginan kita ya, mengikuti peraturannya, sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan. Itu yang kita anggap anak yang sudah disiplin atau orang yang sudah melaksanakan kedisiplinan. Nah, cenderung makna disiplin ini suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, anak yang datang tepat waktu, yang rajin sholatnya, itu kita anggap sudah melaksanakan kedisiplinan ya. Nah, itu biasanya kenapa mereka melakukan hal tersebut? Mungkin ada dorongan dari luarnya. Mungkin misalnya kenapa dia mau datang sekolah tepat waktu? Mungkin akan takut datang terlambat. Jika terlambat nanti akan dihukum. Nah, mungkin seperti itu ya. Kita juga seperti itu. Kalau anak tidak hadir sekolah nanti apa konsekuensinya? Kita takut melakukan itu karena ada hukuman ataupun konsekuensi yang akan kita jalani. Sementara disiplin positif ini harus kita tumbuhkan dari diri anak tersebut. Harus kita tumbuhkan dari motivasi intrinsiknya yang berasal dari diri mereka sendiri. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu itu, mereka tidak hanya karena takut dihukum, tidak hanya karena takut dimarahi, tapi memang dari dalam dirinya, anak mau datang tepat waktu gitu, mau sekolah setiap hari, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, itu sudah muncul dari hatinya sendiri, dari dirinya sendiri. Nah, ini motivasi perilaku manusia ya. Ini manusia pada umumnya, kita semua pada umumnya kita melakukan perilaku atau sikap itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita takut dihukum tadi. Kenapa mau datang sekolah tepat waktu? Karena takut dihukum. Kenapa tidak buat PR? Takut dihukum. Nah, maka itu masih dalam bentuk motivasi eksternal yang berasal dari luar karena ada hukuman
tanda kutipnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita ada mengiming-iming ya kepada anak-anak kita. Nanti siapa yang tidak buat PR, misalnya atau yang buat PR-nya tepat waktu, misalnya punya hadiah, nah misalnya, maka mereka akan mau melakukan hal tersebut, tapi karena hadiah tadi, karena imbalan tadi. Nah, jadi itu masih dalam motivasi eksternal yang berasal dari luar, karena ada iming-iming yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang perlu kita tumbuhkan bahwasanya kenapa kita melakukan hal ini ya, karena itu adalah kesadaran diri kita. Seperti kita meminta anak-anak untuk sholat, mungkin untuk anak kelas rendah SD ya, mungkin bisa kita masih membayangkan nanti kalau kita tidak sholat, kita akan masuk neraka. Nah, maka mereka akan takut melakukan untuk meninggalkan sholatnya. Nah, kalau kita sholat nanti kita akan masuk surga. Nah, itu imbalannya. Jadi kita melakukan hal itu sehingga mengalir terus menjadi kebiasaan, menjadi budaya positif yang kita jalankan untuk menjalankan ibadah seperti itu. Nah, ini tadi ya motivasi eksternal dan motivasi internal, yang mana eksternal itu berasal dari luar, yang bukan tumbuh dari dirinya sendiri, sementara motivasi internal itu memang tumbuh dari diri kita sendiri. Ya, ini dari hukuman, dari konsekuensi atau restitusi, ada namanya identitas gagal ya. Kalau dari hukuman itu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Mungkin kita semua, ustaz-ustazah, pernah nggak dihukum ketika sekolah dulu, SD atau SMP ya, pernah ya? Anaknya sendiri juga pernah dihukum waktu itu, yang masih ingat sampai sekarang. Nah, itu ketika anak sekolah SMP waktu itu, kalau zaman anak sekolah dulu tuh ada namanya Etanas dan ada namanya Eta reguler ya, dari masih seperti itu ya. Etanas itu yang 3 mata pelajaran itu yang wajib. Nah, kemudian Eta reguler itu yang pelajaran tambahannya. Di waktu itu ceritanya sedikit, waktu ujian Eta regulernya, karena kita ingin, karena kita kompak dengan teman-teman yang lainnya, kita main kode-kodean. Nah, kode-kodean, sehingga ketika pengawas ujiannya sudah menjalankan tugasnya waktu ujian itu, lalu kedapatan sedang melempar kode jawaban kepada teman. Akhirnya ketika itu anak langsung ditunjuk oleh pengawas, keluar kamu Linda katanya, kamu tidak boleh mengikuti ujian, keluar. So, langsung takut, ya Allah, gimana caranya ini, tidak bisa ikut ujian dan bulan nanti tidak tamat sekolah gitu kan, takutnya minta ampun. Waktu itu pengawasnya juga sangat marah-marah dengan mata melotot, sehingga membuat anak ketakutan dan menggigil gitu. Akhirnya memohon-mohon kepada ibu itu, ibu tolong saya tidak mau tidak lulus dari SMP ini, saya mau lulus. Nah, kalau gitu kamu duduk di meja guru, meja pengawas. Akhirnya duduk di meja guru sambil air mata mengalir, menangis gitu, takut dengan pengawas tadi yang galaknya minta ampun. Yang lain, teman-teman yang lain ketawa melihat, jadi merasa dipermalukan pada saat itu ketika mendapatkan hukuman itu. Tentu saudara punya pengalaman yang berbeda juga ya, pengalamannya masing-masing ketika sekolah dulu. Selain itu juga waktu itu SMP, kalau kita sama teman masih nggak ada juga yang pakai jilbab gitu, apalagi anak sekolah di SMP itu kalau hari Senin sampai Kamis itu rambutnya harus dikepang 2. Nah, dikepang 2 dengan pita putih kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat pakai baju muslim, kalau hari Sabtu pakai baju pramuka dan pitanya harus merah. Nah, merah, kaos kaki hitam. Ketika itu juga pernah melakukan kesalahan, tidak mau mengepang rambut 2, sehingga dicubitlah oleh guru ketika melakukan kesalahan itu. Jadi takut sekali melakukan kesalahan dengan adanya hukuman itu. Ya, kita lihat. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu yang panjang. Ya kan, dari berapa tahun anak sekolah SMP, kalau
dengan hukuman yang pernah diberikan oleh guru kepada anak gitu. Nah, itu pun kita, jangan sampai kita memberikan ingatan anak-anak itu tentang itu. Ingatnya, oh Ustazah Yepi, oh ya Ustazah yang pernah marah-marahin anak, oh Ustazah Maya, oh ya Ustazah itu yang seperti ini. Kita maunya memberikan kesan kepada murid kita agar mereka mengenang kita dengan apa yang kebaikan yang kita lakukan kepada mereka, ya Ustazah. Ya, kemudian korban mendapatkan keadilan. Iya, memang benar ya, korban itu mendapatkan keadilan. Ya, contohnya kita lupa saja. Ya, korban mendapatkan keadilan memang ya, tapi korban itu merasa dipermalukan ya Ustazah ya. Karena seperti misalnya kita masih menghukum anak lari di lapangan, kemudian dijemur di panas terik matahari misalnya, yang mereka mendapatkan keadilan tapi dipermalukan di hadapan teman-temannya. Murid atau anak akan tersakiti, mereka akan lama mengenang apa yang kita perbuat kepada mereka. Kemudian kalau kita menggunakan identitas sukses yang disiplin, menggunakan konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dalam waktu jangka waktu pendek mereka tidak nyaman. Kemudian korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman tadi. Ya, kemudian di restitusi. Restitusi inilah adalah pilihan kita. Nanti akan kita pelajari bagaimana bentuk restitusi yang harusnya kita lakukan kepada murid kita. Ini akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dengan cara yang kita lakukan kepada mereka, mereka akan selalu mengenang atau mengingat dalam waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Sehingga ketika mereka melakukan apa yang sudah kita cari solusinya bersama, maka mereka akan mendapatkan penguatannya, akan diterapkannya terus sampai dewasa nanti seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya Ustazah antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang mana tadi hukuman, misalnya murid disuruh berdiri di depan kelas selama jam pelajaran, lalu guru marah-marah ke murid disuruh menulis saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Mungkin pernah ya kita terangkan ya Ustazah. Ya, dan juga mungkin kita pernah mendapatkan hukuman itu mungkin ya waktu sekolah dulu. Nah, itu sebenarnya menghabiskan energi kita saja. Ya kan Ustazah? Menghabiskan energi kita. Contohnya kita marah-marah tentu akan membuat perubahan emosional kita kan. Nah, ketika kita marah-marah, emosional kita akan semakin tidak stabil ya terus. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Nah, ketika misalnya kita sudah sepakat nih dalam kelas ketika belajar matematika misalnya setelah jam istirahat, misalnya ada anak yang terlambat masuk, kita sudah membuat kesepakatannya, sudah membuat konsekuensinya. Kalau seandainya ada yang terlambat masuk, berapa menit dia terlambat, maka dia terlambat lagi keluarnya misalnya pas pulang nanti. Nah, itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu memang terlihat guru nampak tegas dan murid menghormati peraturan yang sudah dibuat bersama. Dan untuk restitusi, kami guru menanyai kepada murid keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah mereka. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hukuman dan konsekuensi ini pada dasarnya hanya guru yang meminta siswa melakukan hal tersebut. Tapi kalau restitusi ada kolaborasi atau ada kerjasama antara guru dengan murid. Kita tentukan ini keyakinan kelas mana yang kita langgar atau yang kita sepakati awalnya. Ya. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yang mana restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi yang perlu kita terapkan bahwasanya kita tidak harus setiap kedisiplinan ataupun
budaya positif yang akan kita terapkan kepada siswa kita hanya dengan hukuman dan penghargaan tadi, tapi bisa kita lakukan dengan restitusi ya. Nah, apa itu restitusi? Ya, itu restitusi ya Ustazah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kita mengembalikan kondisi mereka sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya tanpa mereka merasa sesuatu yang mereka lakukan itu akan membekas dari dirinya, maka mereka akan mengalir saja untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dibuatnya. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini restitusi, kita tidak hanya selalu menyalahkan anak-anak kita, murid kita, tapi kita mencari solusinya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, jadi mereka melakukan kesalahan itu bukan kita suruh mereka tebus. Nah, kalau tentu sudah melakukan kesalahan ini atau baru seperti ini misalnya, tapi kita berusaha memberikan pemahaman kepada mereka agar mereka dapat belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ini, apa dampaknya bagi diri kita? Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti ada kebutuhan dasar yang akan kita pelajari kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita hanya menawarkan. Kira-kira kalau kita melakukan ini, apa dampaknya tadi? Kemudian apa sebaiknya kita lakukan? Tawaran. Kemudian memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, di sini sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran. Nah, di dalam kelas kita masing-masing mungkin Ustazah sudah membuat peraturan kelas. Apa keyakinan kelas Ustazah? Ya, keyakinan kelas. Mungkin yang sebelumnya kita tahunya peraturan ya, peraturan. Itu biasanya kita sendiri sebagai gurunya yang menentukan. Kita belajar di kelas kita ini, kita apa saja peraturannya, misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak boleh lari-lari misalnya anak kelas 1, apalagi tidak boleh apa dan lain sebagainya. Nah, untuk budaya positif ini kita namakan dengan keyakinan kelas. Yang di sini keyakinan kelas itu kita buat secara bersama, sesuai dengan kesepakatan kita dengan murid kita. Ya, ini ada contohnya di kelas ini ya, keyakinan kelasnya yang sudah dibuat. Nanti kita lihat contohnya di sini, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini awalnya kita mempersilakan murid-murid kita untuk bercurah pendapat. Kira-kira maunya ketika belajar di dalam kelas kita maunya seperti apa? Nanti kita berikan kesempatan kepada murid-murid kita untuk menyampaikan pendapatnya. Maunya belajarnya seperti apa? Lalu prosedur berikutnya kita catat apa saja masukan-masukan dari siswa kita catat, kita tulis di sebuah kertas ataupun di papan tulis yang nantinya akan kita identifikasikan. Lalu setelah kita membuat ataupun mendapatkan dari pandangan dari murid-murid kita tadi tentang peraturan ataupun keyakinan kelas, lalu kita susun keyakinan kelas itu. Kita lihat di mana apakah mereka masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif atau dan harus kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, tidak ada lagi kita mengatakan kepada siswa kita atau murid kita dilarang apa misalnya. Nah, dilarang berlari di kelas, tidak boleh lari-lari di kelas. Itu masih menggunakan kata-kata negatif ya saudara. Jadi kita ubah kata-kata tersebut dengan menggunakan kata-kata yang positif. Nah, dengan cara misalnya berjalanlah di kelas atau koridor, kemudian belajarlah dengan tertib. Berarti mereka tidak boleh ribut. Nah, kalau dibilang belajarlah dengan tertib, berarti mereka tidak boleh ribut. Seperti itu.
Kemudian kita tinjau kembali apa curah pendapat dari murid-murid kita tadi tentang keyakinan kelas. Lalu, nah ini prosedurnya. Ya. Nah, setelah ditinjau kembali, maka kita mendapatkan keyakinan kelasnya itu kita kelompokkan. Tadi kalau misalnya lari-lari di kelas itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Nilai kebajikan yang mana yang kita terapkan di situ? Nah, kita satukan. Tidak semua item-itemnya itu kita masukkan dalam keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu jumlahnya berkisar antara 3 sampai 7 ya, 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan yang perlu kita terapkan dalam kelas. Seperti di kelas ini ya, yang pertama budaya 5S, kemudian menjaga kebersihan dan keindahan kelas, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Itu ada bagian-bagiannya di dalamnya nanti yang mencakup dari keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Nah, ini masih tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin usaha-usaha di kelasnya masing-masing sudah menempel ya, sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing seperti yang dibuat oleh ini kelas sana ya. Yang mana pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar itu disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya sudah mencakup sudah kita terapkan ya di dalam kelas masing-masing dan untuk kita gunakan. Dan di keyakinan kelas ini sebaiknya ditempel ya saudara di dalam kelasnya supaya murid kita mudah mengetahuinya dan akan ingat dengan apa keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ini tadi ya, bagaimana keyakinan kelas itu yang lebih sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Yang peraturan yang kita anggap tidak boleh ribut, tidak boleh makan ketika belajar misalnya. Padahal itu bisa kita simpulkan ke dalam keyakinan kelas tadi. Di mana misalnya letaknya? Tidak boleh makan waktu belajar misalnya. Tertib ketika belajar misalnya. Ya, bisa kita masukkan dalam itu. Jadi kalau kita buat peraturan atau keyakinan kelas itu sampai 20 item, itu apakah murid kita akan ingat nanti dengan peraturan itu? Tidak ya. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang, tapi mudah untuk diingat oleh murid kita. Nah, kemudian Ustazah, kita lanjut materi berikutnya tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini bukan hanya murid kita yang membutuhkan ini ya, tapi kita manusia, semua kita pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Mulai yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, nanti untuk penjelasannya, penjabarannya akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, ingin diterima dan dihargai. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ya, percaya nggak saudara? Semuanya kita butuh yang ini? Ya, butuh. Ini kebutuhan dasar kita. Kita lihat yang pertama. Ya, kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, masih bersifat fisik ya. Yang mana bertahan hidup itu misalnya kesehatan. Kalau kita sakit tentu kita akan mencari obatnya ya saudara. Misalnya lagi batuk nih, carilah obatnya atau ke dokter atau kita berusaha berobat karena kita mau bertahan hidup. Nah, maka kita lakukan hal tersebut. Misalnya kita sedang lapar nih, lapar tentu kita akan mencari makanan yang bisa dimakan sehingga kita bisa tetap hidup. Minuman, haus ketika itu kita cari minuman. Kemudian selain itu sandang, pangan juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ini merupakan kebutuhan psikologis kita, kejiwaan kita. Yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang. Ya kan saudara, kita butuh kasih sayang. Ya, butuh cinta saudara. Butuh. Hidup tanpa cinta maka mana rasanya? Namanya hampa ya. Ya, kita semua butuh kasih sayang, rasa cinta ya saudara ya. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita mau
diterima, dihargai oleh orang lain. Nah, gimana kalau kita di rumah itu dicuekin misalnya? Gimana rasanya? Kan, kenapa ya? Apa salah saya ya? Kalau kita akan bertanya pada diri kita, kenapa kita dicuekin oleh suami atau istri kita atau orang tua kita? Nah, karena itu kita membutuhkan rasa kasih sayang tadi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk dihargai ya. Ya, dihargai. Ini juga kita lakukan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari. Kita butuh penghargaan dari orang lain. Kemudian kebutuhan untuk bebas. Nah, bebas misalnya hari ini datang ke sekolah hari Sabtu, kita ada nggak ditentukan misalnya harus pakai baju ini, jilbab ini. Tentu kita punya rasa ini bebas, rasanya hari ini mau nuansa pinky misalnya seperti Ustazah Bella ya. Kemudian mau nuansa coklat seperti Ustazah Maya misalnya. Jadi itu kebebasan yang ada pada diri kita. Kita bebas ingin memilihnya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Butuh tidak Ustazah kesenangan? Butuh. Misalnya sekali-sekali kita refreshing ya. Nah, kita happy misalnya. Itu memang kebutuhan dasar manusia membutuhkan hal tersebut. Ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus ya. Kita lihat kasus dari Ibu Ami. Nah, kepada namanya Ibu Ami ya, guru kelas 2 SD Cahayati namanya. Dia bingung menghadapi masalah siswanya atau muridnya yang bernama Rido. Yang mana Rido ini teman-teman yang lain ini selalu mengadu dengan Ibu Ami. Katanya Ibu Rido ini selalu mengambil makanan saya katanya. Setiap makan, setiap hari Rido selalu meminta bekal kami. Nah, gimana nih Bu katanya. Nah, kalau kita sebagai Ibu Ami ini apa yang akan kita lakukan kira-kira? Kenapa Rido ini sampai mengambil bekal teman-temannya kira-kira menurut Ustazah? Kayak siapa yang kenapa? Karena dia lapar ya, betul. Ada lagi Ustazah? Karena dia butuh kasih sayang bisa jadi. Ya, apalagi Ustazah kira-kira? Karena usil, ya bisa juga. Ya, itu bisa jadi ya persepsi kita. Kenapa dia sampai melakukan hal tersebut? Kita lihat, kita analisis dari kasus Rido ini. Nah, yang pertama, ketika Rido menjawab, jika ditanya Ibu Ami tadi, karena ia lapar. Mungkin orang tuanya memberikan jajannya sedikit, atau mungkin orang tuanya tidak menyiapkan bekal untuk dia, sehingga nampak bekal makanan teman disantapnya juga tanpa dia minta izin gitu kan. Nah, itu kan kebutuhan dasarnya dia mau bertahan hidup karena lapar tadi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Gimana, wajar tidak Ustazah? Ya wajar saja kan dia melakukan, cuma nanti kita akan mengarahkan apa sebaiknya yang dia lakukan. Nah, itu yang peran kita sebagai guru ini. Kemudian ketika Ridonya menjawab mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika dia menjawab kan ribut temannya itu, apalagi ada perempuan, Ustaz ini Rido ambil makanan kami, ya, dia ribut. Jadi gurunya perhatikan dia juga, kita tegur Rido, misalnya kita panggil nama dia sehingga dia merasa diperhatikan. Nah, merasa ini diterima, dihargai oleh orang lain. Dia senang melakukan hal itu. Bisa jadi kan? Ini diperhatikan oleh orang lain. Kemudian ketika Ridonya menjawab merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Bisa juga kan Ustazah? Nah, berarti dia merasa berkuasa di kelas itu misalnya. Dia merasa yang paling hebat sehingga temannya takut ketika dia masuk kelas yang lain pada menutupi bekalnya misalnya kan. Nah, bisa juga. Kemudian ketika Ridonya menjawab merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Bisa juga. Ya kan? Mungkin ibunya hanya setiap hari menyiapkan bekalnya sosis terus. Mungkin dia bosan, dia mau butuh yang lain. Nah, dia ingin mencoba makanan yang lain. Itu kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin mencoba makanan yang lain. Mungkin ibunya atau orang tuanya tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, kebutuhan dasar dari anaknya itu. Kemudian yang kelima, Rido ingin
nangis tadi, mungkin iseng atau apa. Nah, karena dia iseng tadi ya, dia suka melihat ekspresi teman-temannya yang kesal dengan dia. Ada, kita lihat kan anak-anak kita yang seperti itu, dia selalu setiap ditegur dia masih ulang lagi, dia iseng. Karena senang melihat orang lain itu kan nangis gara-gara dia suka melakukan itu, membuat emosi dari ustaz-ustazahnya ya. Ya, itu rasa kebutuhan kesenangan. Nah, dia mencari kebutuhan dasar kesenangan dirinya, itu yang dilakukannya. Ya, itu adalah hal yang biasa yang kita temukan di dalam kelas ya, saudara. Nah, ini kemudian posisi kontrol ya. Posisi kontrol kita sebagai guru, kita mau berada di mana nih? Ada 5 posisi kontrol, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira ini yang mana yang terbaik untuk kita sebagai guru untuk diterapkan di kelas kita? Nah, kita lihat dulu bagaimana penjelasan dari posisi kontrol ini. Kita lihat. Kita simak videonya ya Ustazah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Kasus seorang anak yang bernama Naren ya, yang terlambat datang sekolah. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini usaha-usaha ya. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Mungkin pernah kita lakukan hal ini ya kepada murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Kita selalu langsung menghukum dia tanpa menanyakan kenapa dia terlambat, kenapa. Pokoknya kita langsung memberikan hukuman kepada dia. Nah ini akan selalu diingat ya oleh murid kita ketika kita memberikan hukuman seperti itu. Dan juga menghabiskan energi kita ya, karena kita sudah Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. nadanya tinggi ya. Nah, disangka ibu tidak bisa. Lanjut posisi yang kedua. Naren,
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ya, Ustazah, yang kedua posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita melakukan itu kepada murid kita, maka dia akan merasa bersalah dengan apa yang sudah kita lakukan kepada dia. Jadi dia nada gurunya sudah mulai turun ya. Tadi kalau penghukum itu nadanya tinggi dengan emosinya yang meledak gitu ya. Nah, ketika membuat rasa bersalah kita mulai turun, cuma dia akan merasa gara-gara saya terlambat sehingga ibu guru ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu yang dia rasakan. Kita lanjut yang ketiga. Oh, ibu. Berbicara dengan nada tenang untuk dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya Ya, ini posisi kontrol yang ketiga ya. Mungkin pernah kita lakukan ya. Ya, sadar yang tersenyum-senyum. Berarti pernah melakukan ini. Kita mungkin karena rasa sayangnya kita kepada anak seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghukum dan membuat dia bersalah, tapi dengan menganggap dia sebagai teman kita. Sehingga kita minta kalau dia janji ya lakukan untuk ustazah. Nah, ya, mungkin anak kita akan melakukan hal tersebut. Kita lanjut posisi kontrol Sama berikutnya. kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Tuh, di sini guru absennya sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun Ya, ini di posisi teman ini murid kita tergantung dengan ustazahnya. Mungkin dia akan dengan kita, mungkin dia akan bisa berbuat seperti itu. Ketika dengan guru yang lain bagaimana? Nah, mereka tidak mungkin mau karena kita janjinya demi ustazah ya misalnya. Tapi dengan guru lain mungkin dia tidak mau melakukan hal itu. Nah, sifatnya ketergantungan. kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau atau monitor ya.
kita menanyakan kepada siswa kita konsekuensi dari kesalahan yang murid lakukan gitu. Nah, ketika itu si Naren mendapatkan tugas tambahan, jadi dia tidak bisa mengikuti istirahat ketika temannya sudah istirahat. Kita lihat posisi kontrol yang terakhir. Posisi Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Ya, jadi yang kelima inilah yang perlu kita terapkan dalam kelas kita masing-masing atau terhadap murid-murid kita, yang mana sebagai posisi manajer tadi ya, yang mana sebagai manajer ini kita berdiskusi, kita membawa siswa itu berdialog untuk menentukan solusi dari masalah yang dihadapinya, sehingga solusinya itu hanya muncul dari dirinya sendiri. Kita tidak perlu memberikan harusnya seperti ini, kita tidak perlu memberikan, tapi itu muncul dari diri mereka sendiri sehingga bisa mereka terapkan terus untuk kedepannya. Ya, ini tadi ya Ustazah, posisi kontrol kita tadi, bahwasanya di kasus murid tidak memakai atribut satu upacara bendera misalnya, ketika kita sebagai penghukum maka patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain misalnya, itu sebagai penghukum posisi kita. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, nah kita sampaikan kepada mereka, berapa kali berulang kepada antum, masih juga antum juga yang buat kesalahan, antum membuat saya kecewa. Nah, jadi dia merasa bersalah dengan apa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau, kita hanya memantau saja. Ketika sebagai teman, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk ustazah ya. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapat kamu? Jadi kita sifatnya lebih dialog, lebih diskusi dengan siswa kita. Ini tadi ya posisi kontrol tadi, yang mana di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk dalam posisi kontrol negatif. Nah, yang di perilaku kontrol positif di teman dan pemantau. Kemudian sebagai kontrol diri yang baiknya itu di posisi manajer ya, manajer. Jadi apakah pernah kita melakukan ini semuanya?
Ya pernah, mungkin kita tidak menyadari kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Saya yakin ini pernah kita lakukan terhadap anak didik kita. Ya. Lanjut. Ya, coba kita perhatikan tabel berikut ini. Kira-kira menurut Ustazah, posisi kontrol apa yang dikatakan nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa Ustazah? Membuat rasa bersalah, ya betul sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, ya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Nah, sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu? Pemantau ya, konsekuensi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Nah, ini sebagai manajer itu nampak perbedaannya dari cara kita mengkomunikasikan kepada murid kita. Nah, ini berikutnya. Misalnya lagi, kamu selalu yang paling terakhir, kamu lagi misalnya. Membuat rasa bersalah. Dan seterusnya ya. Nah, ini bisa kita pelajari. Kita termasuk di mana dengan kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita kepada murid kita. Ya, mungkin untuk posisi kontrol ini bisa kita terapkan terhadap murid kita. Selain itu juga untuk anak-anak kita di rumah gitu ya. Di rumah juga kita bisa melakukan hal ini ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita bisa menerapkan posisi manajer tadi dalam segitiga restitusi. Ya, di sini dalam segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita memanggil dulu, kita ajak dialog. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, sebaiknya itu tidak kita selesaikan di hadapan teman-temannya. Nah, kita bawa mereka ke kantor atau kita ajak dialog berdua saja, 4 mata bertemunya, sehingga teman-teman yang lain tidak mengetahui kalau dia kita panggil gitu. Ketika kita menstabilkan identitas, kita tanya baik-baik kepada dia. Kenapa antum dipanggil? Kenapa antum Ustazah panggil? Dia akan mengalir ceritanya. Oh, mungkin karena kesalahan ini. Lalu kita sebagai guru, kita akan mengatakan kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Itu wajar. Kesalahan itu wajar dilakukan. Siapapun, Ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Itu kita sampaikan kepada murid kita ketika kita memanggil atau menstabilkan identitasnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita tanyakan kepada anak tersebut, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini misalnya. Nah, misalnya ada kasus anak yang suka terlambat masuk kelas ketika sudah istirahat, jam istirahat, dia akan bercerita karena anak main bola dulu karena lupa melihat tidak mendengar bunyi bel. Nah, sehingga dia melakukan kesalahan. Kemudian kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi kamu maunya seperti apa? Mau main bola misalnya? Iya, berarti ada nggak cara yang lain? Nah, dia akan berpikir sendiri. Berarti mainnya ketika jam istirahat saja misalnya atau lain sebagainya. Kemudian baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, kalau antum masih bermain bola ketika bel sudah berbunyi, keyakinan kelas apa yang sudah antum lakukan misalnya? Dia akan berpikir sendiri, oh ternyata nanti anak akan terlambat mulai belajarnya. Ustazah sudah menjelaskan pembelajaran di kelas, tapi karena tidak bisa mengikutinya. Dan akhirnya, apa yang kita sepakati? Akhirnya dia memberikan kesepakatan sendiri kepada kita, memberikan solusi. Kita menuntut dia untuk mencari solusi dari permasalahan dia. Nah, itu ya Ustazah, pelaksanaan ataupun budaya positif yang perlu kita terapkan dalam sekolah ataupun di kelas kita. Yang mana kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain. Diri sendirilah yang bisa berubah, dan diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Sepakat ya Ustazah? Ya, sepakat ya. Alhamdulillah, inilah materi dari
Eksaminasi budaya positif tadi ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada motivasi, kemudian ada juga segitiga restitusi ya, dan keyakinan kelas tadi yang perlu kita terapkan dalam sekolah kita untuk membuat kenyamanan bagi murid kita dalam mengikuti pembelajaran. Ya mungkin ini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Ustazah, boleh, ada yang perlu kita diskusikan ataupun tanggapannya dari penjelasan yang Anda sampaikan. Boleh, Ustazah? Ya, Ustazah Suci, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pada bagian segitiga restitusi, menarik sekali ya. Kita biasanya langsung meminta anak, misalkan dia berkata kotor, kita langsung memintanya untuk beristighfar. Ternyata dengan segitiga restitusi itu kita bisa ada tahapannya. Pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita memvalidasi kesalahan, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang ingin saya tanyakan, apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk semua kasus? Misalnya untuk kasus yang berat, misalnya penyalahgunaan narkoba. Kalau mungkin kasus-kasus yang ringan bisa kita gunakan ini, misal anak tawuran atau lain-lain. Bagaimana dengan untuk kasus yang lebih berat, penyalahgunaan narkoba? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz Suci yang sudah menanyakan bagaimana penerapannya untuk kasus yang lebih berat. Ya, mungkin bisa, memang semua kasus itu bisa kita lakukan dengan cara segitiga restitusi ini. Mulai dari kita menstabilkan identitasnya. Mungkin yang lebih berkompeten itu bisa di bagian pembinaan ya, di bagian kepolisian atau pembinaan untuk anak-anak yang berkasus narkoba ini ya. Mungkin mereka bisa mengadakan penyuluhannya ataupun yang menstabilkan identitasnya itu dengan cara menanyakan kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Nah, tentu ada kebutuhan dasar dirinya yang tidak terpenuhi, mungkin dia butuh kesenangan atau apa. Nah, lalu kita mencari solusinya, bahwasannya untuk mendapatkan kesenangan itu tidak harus melakukan hal itu, misalnya kan. Nah, banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu, sehingga dia bisa mencari solusinya, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Ya, gimana Ustaz Suci? Ya, terima kasih. Masih ada lagi Ustazah yang perlu kita diskusikan? Ya, cukup. Terima kasih banyak atas perhatian Ustazah semuanya dalam mengikuti diseminasi budaya positif modul 1.4. Saya selaku guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilaafannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Saudara Iswati. Demikianlah aksi nyata diseminasi positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Linda tadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan baik itu di sekolah maupun di kelas kita. Demikianlah acara kita hari ini. Anda tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.